Hai teman-teman, balik lagi dengan saya di Beta Jafran. Kali ini kita ngobrolin dulu soal hobi kali ya, lebih enak untuk teman-teman yang hobi ikan hias nih. Untuk ikan hias apa aja deh pokoknya ya. Tapi sih sebenarnya ke arah ikan cupang ya. Kalau saya kan dari awal emang ke ikan cupang dan juga ada gapi ya. Saya juga melihara gapi. Untuk ikan hias lah pokoknya kita akan ngaruh ngidul di seputar hobi ikan. Untuk teman-teman yang khususnya sambil bekerja ya punya hobi juga di ikan, jangan khawatir teman-teman, nggak punya waktu buat cari pakannya ya. Jadi di sini saya coba untuk ngasih tahu deh, istilahnya memberikan pengalaman-pengalaman saya tentang membudidaya pakan di dalam rumah sambil bekerja nih teman-teman. Saya aja bisa ya, kenapa teman-teman nggak bisa nih gitu. Harusnya teman-teman bisa nih setelah menonton channel Beta Jafran ini, memelihara ikan sambil membudidaya pakannya sendiri ya. Jadi di situ enaknya itu selain teman-teman bisa seling menggunakan pelet ya, teman-teman juga bisa sambil pantau perkembangan dari hasil budidaya kita sendiri nih teman-teman. Dan seperti yang teman-teman tahu, saya juga bekerja ya, di setiap harinya bekerja pagi pulang sore. Di sini juga saya membudidaya pakan dan juga memelihara ikan di dalam rumah. Tentunya juga membudidaya pakannya juga di dalam rumah teman-teman. Dan di sini walaupun nggak banyak yang saya budidaya di dalam rumah menggunakan akuarium atau dengan beberapa kolam yang ada ya di rumah saya, itu juga ukurannya nggak besar, hanya 1 meter kali 1 meter ya. Itu ada empat kolam ya. Di situ saya juga bisa menghasilkan, bisa saya jual di online ya teman-teman, untuk tambahan uang jajan lah buat saya. Teman-teman mau tahu apa aja yang saya budidaya di dalam rumah? Di rumah saya membudidaya infusoria ya teman-teman, membuat infusoria. Kemudian ada Datmia Magna yang saya coba perbanyak, kemudian juga ada Fiery Shrimp dan Artemia. Untuk Artemia yang baru menetas saya juga ada jual teman-teman. Kemudian dari Artemia itu, jika satu hari ini tidak habis terjual pada toko online saya di Jafran Beta, itu biasanya sehari itu akan saya masukkan ke dalam kolam untuk dibesarkan. Dan untuk Artemia ini besar di 45 hari teman-teman. Untuk infusoria kita bisa buat menggunakan air bekas ikan-ikan perawatan kita teman-teman. Jadi setelah airnya sudah 1 minggu, teman-teman tampung airnya di dalam wadah ya, atau bisa juga menggunakan toples 2 liter atau 4 liter. Kemudian teman-teman bisa memasukkan daun pisang kering. Kemudian kalau saya menggunakan magic powder 2-in-1 ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba di rumah nggak punya magic powder 2-in-1, teman-teman bisa menggunakan pelet. Kemudian fiery shrimp, kalau fiery shrimp ini saya membudidayakannya di dalam kolam dan juga di dalam akuarium teman-teman. Kalau di dalam kolam itu saya sengaja saya berikan seperti pasir malang atau pasir silika teman-teman. Jadi di situ saya untuk membesarkan. Nah kalau yang untuk di akuarium, saya ini untuk sekalian membesarkan juga memanen telur-telurnya kembali teman-teman. Dan kalau yang di kolam itu bisa untuk memanen kolamnya, memanen dari telur-telurnya, tapi tidak secara kita ambil menggunakan alat sedot ya teman-teman, jadi agak sulit. Jadi kalau untuk yang di kolam itu, nanti setelah fiery shrimpnya itu habis ya, biasanya saya pakai untuk pakan atau saya jual. Biasanya sudah habis, kolam itu akan saya keringkan sampai benar-benar kering. Kemudian saya akan isi kembali airnya menggunakan air baru ya. Saya di sini menggunakan air sumur teman-teman. Jadi saya isi kembali, nanti di 6 jam pertama dia akan timbul teman-teman, akan menetas telurnya itu. Jadi intinya kalau untuk di fiery shrimp ini, telurnya itu harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa tetaskan kembali.
Dan untuk yang di akuarium saya panen menggunakan pipet teman-teman, bisa menggunakan pipet, bisa juga menggunakan mesin sedot ya, mesin sifon ya teman-teman, jika teman-teman punya. Nah itu teman-teman bisa tampung di dalam kain ya, di dalam kain di teman-teman tampung, kemudian setelah itu teman-teman bisa jemur dulu. Setelah dijemur, setelah kering, setelah benar-benar kering, teman-teman bisa meneteskannya kembali seperti awal ya, menggunakan air biasa aja, nggak perlu pakai garam dan nggak perlu pakai aerator, dia juga akan menetas teman-teman. Kembali lagi ke Daphnia magna ya, kalau Daphnia magna juga sama teman-teman ya, saya membesarkannya itu di dalam box ukuran 90 liter kurang lebih teman-teman. Saya menggunakan itu untuk memperbanyak si Daphnia magna, karena Daphnia magna ini sifatnya adalah menjernihkan air teman-teman ya. Jadi biasanya jika kita budidaya itu untuk pertama kalinya di waktu 1 minggu dia akan menghasilkan anak, dan anaknya itu per hari teman-teman. Untuk indukan yang besar, anaknya itu bisa menghasilkan sebanyak 30 ya, dan pada jenis tertentu bisa sehari itu 100 ekor ya, teman-teman. Untuk Daphnia magna ini, apalagi kalau teman-teman bisa berhasil menemukan pakan yang tepat untuk Daphnianya di dalam rumah. Dan bagaimana cara saya untuk membudidayakan keempat pakan ini, teman-teman nanti bisa melihat ya di video-video saya. Ini sebelumnya saya sudah banyak membuat tutorial untuk membesarkan dari ikan cupang, kemudian juga ada juga infusoria, artemia, Daphnia magna, fiery shrimp, disitu sudah ada ya teman-teman. Tapi nanti saya akan coba buatkan videonya kembali agar lebih jelas ya bagaimana cara untuk membudidayakan pakan-pakan tersebut. Dan ini sangat menyenangkan buat saya teman-teman. Jadi ini adalah hobi ya, hobi saya itu memelihara ikan, tapi saya juga hobi memelihara pakannya. Jadi saya nggak pernah kesulitan untuk pakan hidup si ikan yang ada di rumah. Pokoknya di sini teman-teman bisa belajar ya, belajar bareng sama saya, sama-sama bagaimana caranya untuk memelihara ikan dan juga memelihara, membudidaya pakan-pakannya di dalam rumah. Ada cocok banget buat teman-teman pekerja nih ya kan. Saya tahu pasti teman-teman kesulitan nih yang bekerja, yang sekedar hobi ya kan, kadang-kadang nggak mau gitu memberi makan pelet. Nah, setiap hari takut ada ini, takut ini. Tapi sebenarnya kalau menggunakan pelet itu bagus juga teman-teman, tapi ada baiknya diseling ya, menggunakan pelet sehari ini, kemudian besok menggunakan pakan hidup. Dan kalau untuk ikan cupang, jika ikan cupangnya ingin doyan dengan pelet, teman-teman baiknya mempuasakan dulu sehari atau 2 hari untuk ikan cupang ya. Kalau untuk ikan lain saya nggak tahu, saya karena belum pernah memelihara ikan lain selain ikan cupang ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya saya akan coba share lagi ya teman-teman, pengalaman saya tentang membudidaya pakan di dalam rumah ini buat teman-teman pekerja yang sibuk, yang saya tahu pasti kesulitan dicari pakan ya kan. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.